Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan belajar aswaja dan KNU-an untuk kelas 9. Coba diperhatikan, pada bab 8 ini kalian akan belajar mengenai perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan firqah lainnya. Firqah apa kemarin? Yaitu suatu golongan ya, firqah atau golongan lain. Seperti apa? Yuk kita akan bahasnya. Jadi untuk mengetahui perbedaan antara ajaran ahlus sunnah wal jamaah dengan firqah atau aliran yang lainnya dapat dilihat dari doktrin-doktrinnya ya, ajaran seperti apa yang menonjol dan populer serta disepakati kalangan ulama sunni. Nah, sunni itu ya ahlus sunnah wal jamaah ya. Nah, untuk yang pertama kita lihat paham ahlus sunnah wal jamaah atau pahamnya kita. Allah mempunyai sifat seperti mendengar, sami' ya, mengetahui, al-ilmu, kuasa, al-qudrah, serta Allah mendengar dengan sifat pendengaran, mengetahui dengan sifat ilmunya, berkuasa dengan sifat yang kuasa, dan seterusnya. Jadi di samping Allah mempunyai zat, juga mempunyai sifat. Allah wujud kidam bako itu ya. Nah, dan sifat Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, jadi yang ada sifat wajib, ada juga sifat-sifat apa? Ya, itu ya, sifat-sifat wajib bagi Allah. Kemudian, paham firqah lainnya atau Mu'tazilah. Ya, ini ada pertama Mu'tazilah ya, tidak mengakui sifat-sifat Allah karena yang diakui hanyalah zatnya. Allah mendengar, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan melihat dengan zatnya. Jadi tidak mengakui ada sifat-sifatnya Allah ya. Kalau Najariyah itu Allah tidak mempunyai sifat ya, jadi nggak percaya ada Allah wujud kita bako dan lainnya. Kalau alirannya golongannya musyabihah, sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluknya atau sama ya seperti sifat manusia. Nah itu kan pahamnya ya bertentangan dengan kita. Kemudian kalau dalam sini yang kalau ini aswaja ya, ingat kalau yang bagian kiri aswaja, yaitu Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, dan bukan makhluk atau ciptaan. Karena bukan makhluk, maka Al-Quran bersifat qadim. Ya, yang dimaksud adalah Al-Quran di sini kalam Allah yang menyatu dengan zatnya, itu kalam nafsi, bukan dari dalam bentuk lafadz yang ditulis dalam mushaf seperti yang kita baca setiap hari ya. Jadi menyatu dengan sifat-sifat zatnya Allah. Kebalikannya kalau yang aliran firqah lainnya ya, di sini yaitu Al-Quran didefinisikan untuk golongan Mu'tazilah ya, makhluk ya sama dengan makhluk atau ciptaan ya yang bersifat baru atau hadis, bukan bersifat qadim ya. Kemudian untuk golongan Khawarij, Al-Quran adalah makhluk atau buatan atau ciptaan ya. Nah, kemudian yang ketiga perbedaannya, kalau dari kita ya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, perbuatan manusia tidaklah diciptakan oleh manusia itu sendiri, melainkan ciptaannya Allah atas kekuasaan dan kehendaknya yang mutlak. Namun dalam perbuatannya itu manusia memiliki andil berupa al-kasab, ikhtiar atau usaha, dan dengan al-kasab inilah manusia memperoleh pahala dan dosa itu ya. Jadi yaitu ya perbedaannya. Kemudian untuk yang golongan firqah lain atau jabariyah, perbedaannya dengan kita yaitu manusia tidak mempunyai andil ikhtiar usaha dalam perbuatannya karena semuanya telah diciptakan Allah. Jadi pasrah, ya udah ini ketentuan Allah kok. Nah, ya itu perbedaannya. Kemudian qadariyah, perbedaan manusia diciptakan sendiri oleh perbuatan manusia, diciptakan sendiri oleh manusia. Kalau Mu'tazilah, perbuatan manusia dikehendaki dan diciptakan mutlak oleh manusia itu sendiri. Jadi ya beda ya dengan pahamnya ahlus sunnah wal jamaah ini ya. Ahlus sunnah, kalau ini firqah ya. Yang keempat, orang mukmin yang melakukan dosa besar tidak
kekal dalam neraka. Karena yang kekal di neraka hanyalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Allah Maha berkuasa dan berkehendak sehingga menjadi hak mutlaknya untuk mengampuni atau tidaknya dosa para hambanya yang beriman. Nah, kemudian menurut firqah, yaitu yang pertama Mu'tazilah, orang mukmin yang melakukan dosa besar adalah tidak kafir dan tidak mujmin, ya, bukan kafir, ya, sehingga ia tidak di neraka dan tidak di surga. Nah, terus di mana ya? Nah, itu menurut Mu'tazilah. Kalau Khawarij, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak lagi disebut muslim, sehingga dia harus dibunuh dan kelak di akhirat harus masuk neraka. Ini ya, ini lebih parah ya. Nah, itu pahamnya jadi kan bertentangan dengan kita. Kemudian, nah, paham Ahlus Sunnah yang kelima adalah Allah berkuasa mutlak dan tidak ada sesuatu yang wajib baginya. Allah bebas berbuat sekehendaknya, sehingga jika ia memasukkan semua manusia ke dalam surga, bukanlah ia bersifat tidak adil. Demikian juga yang memasukkan semua manusia ke dalam neraka, tidaklah ia bersifat zalim, ya. Ini ya, Allah mempunyai sifat ya kehendak, ya. Kemudian kalau firqah ini perbedaannya, Allah pasti maha adil dan tidak akan melanggar janjinya. Perbuatan Allah terikat dan dibatasi oleh janjinya sendiri, maka Allah wajib memberi pahala kepada orang-orang yang taat dan menyiksa orang yang sudah maksiat, kecuali jika ada sudah bertobat. Itu perbedaannya dengan kita. Kemudian ada lagi, kalau ini yang keenam adalah dari kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ini adalah firqah, Allah dapat dilihat dengan mata kepala oleh ahli surga, ya. Kalau besok kita di surga, amin ya, kita akan bisa melihat Allah kelak di akhirat atas kehendaknya. Jadi kehendak Allah dengan menciptakan kemampuan dan penglihatannya manusia untuk melihatnya Allah. Dengan demikian, melihat Allah kelak di akhirat terjadi dalam situasi yang sesuai dengan keadaan waktu itu, sehingga tidak dapat diketahui dan dibayangkan bagaimana caranya. Nah, kebalikannya kalau dari Mu'tazilah, ya, Allah tidak dapat dilihat di akhirat karena dia bersifat imateri dan tidak mengambil tempat. Itu menurut Mu'tazilah. Kalau Musyabihah, Allah dapat dilihat di akhirat kelak dengan mata kepala dan dalam arah serta cara tertentu. Itu ya perbedaannya. Kemudian yang ketujuh, kalau paham kita, Aswaja itu berpergian untuk menziarahi makam Nabi, ya, dan para wali dengan mengharapkan barokah. Hukumnya adalah kita gimana? Boleh kita ziarah biasa, ya, karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan tidak meyakini bahwa makam-makam itu memberi barokah, tetapi hanya Allah yang memberi barokah, ya. Tuh. Perbedaannya kalau Salafi gimana? Ziarah kubur ke makam Nabi di Madinah dan makam para wali adalah perjalanan maksiat, ya. Itu menurut Salafi. Kemudian Wahabi gimana? Perjalanan dengan ziarah itu ke makam para wali, perjalanan maksiat yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu ya. Nah, jelas berbeda. Kemudian yang terakhir, berdoa dengan tawasul. Ini menurut Aswaja, ya. Kita sering ila hadrati Nabi kepada kekasih Allah itu tidak dilarang oleh agama, bahkan dianjurkan sebagai pilihan dari cara-cara berdoa yang mu'tabar. Kemudian untuk yang firqah lain, Salafi berpendapat gimana berdoa dengan tawasul adalah syirik, ya, perbuatan syirik kata mereka. Kemudian Wahabi menyebut nama nabi, syekh, wali atau malaikat sebagai perantara wasilah dalam doa adalah musyrik, itu menurut mereka. Kemudian terakhir kita, ya, membangun kubah di kuburan khususnya para makom, para wali, ulama dan meletakkan kain di batu nisan tidak dilarang, ya. Itu ajaran kita. Aswaja itu enggak melarang, ya. Kebalikannya kalau Wahabi membangun kubah di atas kuburan, meletakkan kain di batu nisan, hukumnya adalah haram. Ini adalah menurut si firqah lain. Jadi kita harus ini, ya, harus ya yakin ini. Pada bagian yang kiri-kiri ini ada 9 ya perbedaannya. Kita harus yakin bahwa itu memang ya sudah menjadi ajaran NU dan kita harus yakin. Nah, ini ada pesan dari Yaifu, ya. Kalian semua harus menjunjung tinggi kerukunan dan kekompakan karena keduanya itu merupakan pilar dari sebuah kekuatan. Itu ya. Ya, demikian tadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.